Salam selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Jumpa kembali kita dalam melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, mengucap syukur pada pagi hari ini karena kami masih boleh kembali diberikan kesempatan untuk boleh belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kiranya pembelajaran hari ini boleh memberikan kami pemahaman baru. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini topik kita adalah berbicara tentang pertobatan. Nah, kita masuk dulu dalam definisi pertobatan adalah bertobat itu artinya berputar 180 derajat atau meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup dalam dosa, dan beralih kepada cara hidup yang baru, yakni hidup dalam terang Kristus yang ilahi. Bertobat itu artinya juga bisa putar arah, yang seharusnya ia jalan menuju kepada hidup kebinasaan lalu berbalik kepada kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu hidup yang kekal. Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Jadi yang tadinya pikiran jahat berubah menjadi pikiran ke arah yang lebih baik. Alkitab juga memberitahu bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi pertobatan itu dibarengi dengan perbuatan, ya. Pertobatan tentu ada hubungannya dengan keselamatan yang disediakan oleh Allah. Mengubah pikiran kita dalam hubungan dengan Kristus adalah tujuan dari pertobatan kita. Jadi kita juga mengerti Allah menganugerahi, memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya dan bertobat. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah upaya Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Kita tahu Adam dan Hawa diciptakan mulia, tapi karena dosa mereka jadi hina. Maka keselamatan adalah mengembalikan gambar dan rupa Allah yang telah rusak dalam diri manusia untuk memiliki kembali gambar rupa yang baru, dan kita dipulihkan dalam hubungan dengan Allah. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah itu artinya pemberian Allah kepada manusia, bukan karena pantas, bukan karena manusia layak menerimanya, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Itulah pengertian anugerah. Menyesali, bertobat tidak hanya menangis dan merasa menyesali. Rasul Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok, Petrus menangis dan menyesali semuanya. Saat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ia komitmen, ia mengubah hidup, ia bertobat dan membenahi hidupnya. Dan kita bisa melihat setelah Pentakosta, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Beda dengan Yudas Iskariot, berdosa karena menjual Yesus. Lalu ia menyesali, menangis, bahkan stres, sehingga ia nekat menghabisi hidupnya dengan cara bunuh diri. Beda Petrus dan Yudas dalam cara bertobat. Petrus menghargai kesempatan, sedangkan Yudas menyesali dan akal pintas tidak mau bayar harga. Iman dan pertobatan. Iman menuntun seseorang masuk dalam keputusan putar arah atau bertobat. Nanti kalian bisa baca kitab Ibrani 11 ayat 1 tentang iman. Iman adalah mampu melihat jauh. Dasar untuk melihat hal yang belum terlihat itu adalah iman. Tindakan pertobatan haruslah berdasarkan iman yang hidup, bukan iman yang mati. Kita belajar manusia lama, manusia baru. Manusia lama yakni manusia yang belum mengalami pembaharuan di dalam iman dan pengharapan. Dosa masih melekat dan belum ada di dalam keselamatan. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang sudah dibaharui iman dan pengharapannya, dan dia sudah hidup dalam pertobatan dan keselamatan. Lalu ada iman yang hidup dan iman yang mati. Iman yang hidup adalah iman yang diarahkan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Sudah bertobat maksudnya ya nak. Sedangkan iman yang mati pengharapannya sebatas duniawi dan apa yang sementara.
Nah, yang menjadi kesimpulan dari materi saya adalah pertobatan adalah jalan menuju keselamatan yang sudah dianugerahi dan sudah disediakan Tuhan bagi orang bertobat dan percaya padanya. Pertobatan adalah gerakan iman di dalam Kristus Yesus. Bertobatlah sebelum waktunya terlambat. Inilah saya penjelasan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menghidupi pertobatan kita dengan sungguh, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan dan berkomitmen hidup dalam jalan Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Biarlah materaikan pembelajaran hari ini menjadi konsep pemahaman yang baru buat anak-anakku ini. Berkati orang tua, berkati abang, adik dan kakaknya. Berkati kami semua hari ini, semua sehat-sehat diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus pagi ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku, demikian penjelasan saya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Salam sehat dan tetap semangat. Shalom.